konsep yang dilakukan para konglomerat untuk mengambil uang lewat pasar modal, tahu betul karena menjadi pelaku. Sampai akhirnya 20 tahun di pasar modal, 2009 saya tinggalkan pasar modal dengan banyak pertimbangan dan resiko. Konsep yang dilakukan para konglomerat untuk mengambil uang lewat pasar modal, tahu betul karena menjadi pelaku. Sampai akhirnya 20 tahun di pasar modal, 2009 saya tinggalkan pasar modal dengan banyak pertimbangan dan resiko. Ada yang nakut-nakuti, nanti kalau saya keluar dari pasar modal saya tidak makan, nanti anak-anak tidak bisa sekolah. Tapi yakin bahwa Allah akan memberi rezeki kita. Alhamdulillah, kalau dihitung dari 2009 sekarang 2020, ya Allah masih kasih hidup, anak-anak masih bisa sekolah, bahkan udah pada tamat. Sekarang saya sudah punya cucu, dan kalau dulu, ingat saya dulu, istri saya yang bilang, seringkali saya malam-malam terbangun dan teriak-teriak, mimpi, menggigau. Menggigaunya, ya begitu. Jual, cepet jual. Jadi teringat dengan kejadian-kejadian yang hari-hari di pekerjaan itu. Karena memang di pasar modal waktu kita menjadi pialang itu, pialang saham, pialang obligasi, itu komunikasi cepat, harus akurat. Mereka punya moto, my word is my bond. Ucapan saya, janji saya, utang saya. Jadi kalau mereka udah bilang deal, itu deal. Kalau ada orang yang tidak menepati janji, yang terjadi adalah mereka akan dipanis oleh market, dihukum oleh orang, dan tidak bisa dipercaya. Jadi betul-betul tingkat kepercayaan di pasar modal itu sangat tinggi. Jadi kembali ke mimpi tadi itu, sampai istri saya bilang, bapak tuh sering mimpi tuh malam-malam, teriak-teriak. Kalau sekarang sudah tidak ada yang kejar-kejar lagi. Karena kejar-kejar itu maksudnya gini, dulu itu banyak posisi, banyak klien yang punya portofolio, yang tim dan saya yang ngurus. Itu sering ke bawah mimpi. Begitu ada kejadian bom, wah itu udah kebayang tuh, besok panik kayak mana pasar tuh. Itu yang bikin kita takut. Bahkan dulu itu yang namanya keluar kota, seingat saya 20 tahun itu, dulu pernah ke Surabaya rame-rame, tapi yang secara personal seingat saya cuman sekali ke Padang, itu saja. Lebih dari itu tidak pernah. Kenapa? Karena ketakutan tidak pernah, karena bingung dengan posisi. Nanti posisi gimana nih, portofolio kita mana, turun apa naik. Nah itu benar-benar dikuasai oleh hal-hal yang seperti itu tadi. Kalau sekarang, wah, Indonesia sudah saya kelilingi dan tidak ada khawatir. Bahkan masuk ke tengah hutan, orang yang khawatir. Masuk ke daerah yang ada kerusuhan, orang yang rusuh, orang yang takut. Sekarang insya Allah sudah tidak ada takut lagi.
Dan kita pernah masuk ke daerah yang blank spot, daerah yang tidak ada jaringan komunikasi. Di pedalaman Sumatera pernah, di Halmahera pernah, di Papua juga pernah. Belum lagi blank spot ketika kita di tengah laut, itu juga pernah. Ada hadis dari Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini jadi inspirasi yang menguatkan aneh pribadi untuk terus istiqomah dalam dakwah, sehingga sampai sekarang mewakafkan diri untuk umat di Badan Wakaf Al-Quran. Melalui Badan Wakaf Al-Quran ternyata banyak sekali hal yang tidak terduga yang kita bisa lakukan bersama-sama di Badan Wakaf Al-Quran. Walaupun secara personal banyak hal yang ya terutama perjalanan dakwah, alhamdulillah, kalau kita runut dari barat, dari Aceh, Sumatera Utara sebagian, Sumatera Barat, Riau, Batam, Riau Kepulauan, Jambi, Padang, Bangka Belitung, Palembang, Lampung. Provinsi yang belum itu Bengkulu belum. Dan setelah itu akhirnya di Sumatera kita banyak ketemu orang-orang yang baik, orang-orang yang juga sama-sama istiqomah dalam jalan Allah, dan akhirnya satu frekuensi dan menjadi saudara. Ini mungkin yang menyenangkan, bahwa dalam perjalanan kita akhirnya banyak ketemu orang yang sama, tapi geraknya mungkin beda. Mereka di daerah, kita dari Jakarta, tapi idenya adalah sama-sama untuk umat. Walaupun potongan-potongan kegiatannya bisa jadi beda-beda. Ada yang menjadi inspirator pada umat melalui dakwah-dakwah tausiahnya mereka. Tapi kita, Badan Wakaf, mensupport mereka dengan Al-Quran, dengan air, dengan proyek-proyek lain yang akhirnya membuat kita jadi satu kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan. Karena tanpa mereka kita tidak tahu, dan dengan bantuan kita bisa bantu mereka melalui umat yang lain, melalui saudara-saudara lain yang kita ajak untuk melakukan inisiasi wakaf, sehingga kita bisa saling support. Tentang program yang ada di BWA, Badan Wakaf Al-Quran, sekarang kita ada 8 program. Pertama, WAP, Wakaf Al-Quran dan Pembinaan. Yang kedua, WAV, Water Action for People. Yang ketiga, TCIT, Tebar Cahaya Indonesia Terang. Yang keempat, Wakaf Produktif.
Yang kelima, wakaf khusus dakwah. Yang keenam, ada donasi kesehatan. Yang ketujuh, donasi pendidikan. Yang delapan, zakat peer to peer. Ini udah berkembang sedemikian rupa. Awalnya BWA ketika tahun 2005 dibentuk, itu kegiatan yang mulai efektif itu dimulai 2007 ya teman-teman, wakaf Al-Quran. Dan yang pertama dibantu wakaf Al-Quran ke Papua, Ustadz Padlan Garamatan, itu kita dibantu. Tapi aneh belum ikut tuh waktu itu. Ada sempat kapal dakwahnya juga belum ikut. Nah, awal ketika masuk di BWA 2010 itu sempat juga bantu di marketing awal-awal. Ngacak nggak ada orang di BWA waktu itu, masih sedikit orang. Awal-awal mungkin dulu itu 50 orang paling banyak. Sekarang kalau 500 orang ada ya, karena kita ada 24 cabang. Dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Itu ada 24 cabang. Tapi tidak semua di kota besar, ada juga yang di kota-kota kecil. Nah, awal masuk, saya waktu itu dibantukan di marketing, kemudian mulai program dan marketing. Jadi program juga, marketing juga, bareng-bareng kita, karena nggak ada orang. Bahkan tahun-tahun 2012, saya bilang sama teman-teman, kalau nanti ada pekerjaan di hari Sabtu atau hari Minggu, tetap kita ambil. Oh, Ustadz, kalau nggak ada supirnya, aneh yang nyopir. Yang terjadi apa? Yang terjadi ya, ketika mereka bilang ada jadwal hari Minggu, ya aneh terpaksa bantuin. Walaupun seringkali aneh jadi kena marah sama orang rumah. Istri aneh marah-marah. Ngapain sih? Hari Sabtu, hari Minggu bukannya libur, malah kerja. Iya Bu, saya janji sama teman-teman kalau ada yang bisa dikerjakan, harus kita kerjakan. Tapi nggak ada supir, ya udah terpaksa saya jadi supir cadangan. Ya sudahlah, itu bagian dari perjalanan yang memang aneh lakukan. Intinya aneh tidak pernah menolak ketika ada potensi yang bisa dilakukan untuk umat oleh teman-teman. Alhamdulillah sekarang manajemen memutuskan bahwa dari 2019 aneh diminta untuk menjadi direktur program yang membawahi 8 program besar itu tadi. Karena nanti dari program kita turunannya ada proyek-proyek. Contohnya misalnya wakaf Al-Quran dan pembinaan. Programnya wakaf Al-Quran, proyeknya di Halmahera, di Manokwari, di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Selatan, di Meranti, di Kalimantan Timur, dan di berbagai tempat. Nanti kita diskusi tentang program khususnya Al-Quran, nanti diskusi bareng-bareng Weli.